Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Selalu jaga kesehatan ya, dan tetap semangat. Video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang relasi dan fungsi part 2 untuk siswa SMP kelas 8 bersama dengan saya Nafiatul Zeki dari Pendidikan Matematika Universitas Jember. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bisa dimulai. Selesai. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai relasi. Coba kita ingat kembali, apa itu relasi? Ya, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Sebelum memasuki materi, ada yang harus kita ketahui, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Peserta didik mampu mendefinisikan pengertian fungsi. 2. Peserta didik mampu memahami ciri-ciri fungsi. 3. Peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan fungsi. Dalam materi fungsi dikenal istilah domain, kodomain, dan juga range fungsi. Nah, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut adalah relasi. Nah, coba himpunan A merupakan himpunan daerah asal atau disebut juga dengan domain. Himpunan B merupakan daerah kawan atau disebut juga dengan kodomain. Sedangkan anggota daerah kawan yang merupakan hasil dari pemetaan disebut dengan daerah hasil atau range. Perhatikan permasalahan berikut. Beberapa hari yang lalu, 4 anak yaitu Ayu, Ina, Cici, dan Dila membeli alat tulis di sebuah toko. Di dalam toko tersebut menjual alat tulis yaitu buku, pulpen, pensil, dan penggaris. 4 anak tersebut hanya bisa membeli masing-masing satu macam saja. Ayu membeli pulpen, Ina membeli buku, Cici membeli pensil, dan Dila membeli penggaris. Misal, himpunan anak kita simbolkan dengan A dan himpunan alat tulis kita simbolkan dengan B, maka himpunan A seperti berikut dan himpunan B seperti berikut. Himpunan A dan himpunan B dihubungkan oleh sebuah kata yaitu membeli. Nah, berarti himpunan A dan himpunan B saling berelasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B didefinisikan oleh kata membeli. Seperti yang kita tahu, Ayu membeli pulpen, Ina membeli buku, Cici membeli pensil, dan Dila membeli penggaris. Himpunan A merupakan domain dan himpunan B merupakan kodomain. Dari permasalahan 1, kita ketahui bahwa permasalahan 1 merupakan relasi dan juga merupakan fungsi. Coba kita perhatikan diagram panahnya. Nah, kita bisa definisikan pengertian fungsi, yaitu relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi atau pemetaan jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Coba perhatikan contoh soal 1. Nah, di sini terdapat diagram panah dari himpunan A ke himpunan B. Himpunan A terdiri dari Desi, Kia, Najwa. Himpunan B yaitu merah, merah muda, hitam, dan biru. Relasi dari A ke B
didefinisikan dengan warna kesukaan. Jadi, Desi warna kesukaannya merah muda. Ia tidak mempunyai warna kesukaan. Dan Najwa warna kesukaannya yaitu hitam. Dapat kita ketahui bahwa relasi tersebut bukan merupakan fungsi karena terdapat anggota himpunan A yang tidak berpasangan dengan anggota himpunan B. Nah, kita ketahui bahwa relasi bisa disebut fungsi jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Sekarang coba kalian perhatikan contoh soal 2. Terdapat himpunan A dan himpunan B. Relasi dari himpunan A ke himpunan B didefinisikan oleh ibu dari. Jadi Zahra ibu dari Arza, Eka ibu dari Ina dan Ani, dan Fitra ibu dari Sifil. Relasi tersebut bukan merupakan fungsi karena ada anggota himpunan A yang berpasangan dengan dua anggota himpunan B, yaitu Eka. Seperti yang kita ketahui, dikatakan fungsi jika dan hanya jika setiap anggota A berpasangan dengan tepat satu, jadi hanya satu dan tidak boleh lebih terhadap anggota himpunan B. Sekarang contoh soal 3. Terdapat himpunan A dan himpunan B seperti pada gambar. Nah, relasi himpunan A ke himpunan B didefinisikan dengan suka makan. Nah, relasi tersebut merupakan fungsi karena setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Contoh soal 4. Nah, jika kita perhatikan, relasi tersebut merupakan fungsi karena setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Tapi jika diperhatikan lagi, anggota B yaitu voli tidak dipasangkan dengan anggota himpunan A. Namun tetap merupakan fungsi karena kita hanya memperhatikan himpunan A. Jadi himpunan B bebas, boleh dipasangkan atau tidak. Contoh soal 5. Nah, relasi tersebut juga merupakan fungsi karena setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Karena yang kita perhatikan hanya himpunan A, maka himpunan B bebas. Bisa dipasangkan lebih dari dua anggota A, tidak apa-apa, atau tidak dipasangkan sama sekali. Selanjutnya latihan soal. Diketahui himpunan A dan himpunan B. Relasi dari himpunan A ke himpunan B yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Jika iya, tentukan domain, kodomain, dan rank fungsi tersebut. Hal pertama yang harus kita lakukan untuk mengetahui apakah relasi tersebut merupakan fungsi atau tidak adalah menyatakan relasi tersebut ke dalam diagram panah. Jika dilihat diagram panah dari relasi himpunan A ke himpunan B, 1 setengah kali dari 2, 2 setengah kali dari 4, 3 setengah kali dari 6, 4 setengah kali dari 8, dan 5 setengah kali dari 10. Setelah kita menyatakan relasi tersebut ke dalam diagram panah, ternyata kita mengetahui bahwa relasi tersebut merupakan fungsi karena setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi kita bisa menentukan domainnya, yaitu
domainnya adalah himpunan A, kodomainnya adalah himpunan B, sedangkan rank fungsinya yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Dari contoh-contoh soal tersebut dapat kita simpulkan ciri-ciri fungsi, yaitu yang pertama, setiap anggota himpunan A atau domain harus memiliki pasangan. Jadi karena ini setiap berarti semuanya anggota himpunan A harus memiliki pasangan. Jadi yang bukan merupakan fungsi apabila ada anggota himpunan A yang tidak memiliki pasangan. Ciri-ciri fungsi yang kedua yaitu pasangan anggota himpunan A harus tepat satu dengan anggota himpunan B atau kodomain. Jadi hanya satu dan tidak boleh lebih atau kurang. Nah, dianggap bukan fungsi apabila ada anggota A yang memiliki pasangan kurang dari satu atau lebih dari satu. Dan ciri fungsi yang ketiga, anggota himpunan B boleh tidak memiliki pasangan anggota himpunan A. Nah, contoh 1 dan contoh 2 merupakan relasi namun bukan fungsi. Contoh 3 sampai contoh 5 merupakan relasi dan juga merupakan fungsi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa relasi belum tentu fungsi, tapi fungsi sudah pasti relasi. Sekian pembahasan kita mengenai fungsi. Jangan lupa berdoa setelah belajar agar ilmu yang kita dapatkan barokah. Selalu jaga kesehatan dan semoga pandemi ini segera berakhir. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.